kalau study pass-nya harus menyita waktu kurang lebih 10 menit 15 menit gitu ya. Karena ya inilah nasib di Budesia teman-teman ya. Tepuk tangan buat Budesia dong. Ya. Dan nanti kalau teman-teman ada yang pulang gitu, terus tanya saya gitu ya, Pak, itu tadi Bapak punya di puncak ya gitu ya? Di puncak gitu. Oh iya, tolong jangan tanya puncak yang itu di lantai berapa, nomor berapa, unit berapa gitu. Ya, karena saya mau tanya ke ibu ini ya, Bu, ibu alamatnya di mana Bu? Tenggilis Utara. Yang lebih lengkapnya lagi? Tenggilis Utara Gang 1 nomor 76. Tenggilis Utara Gang 1 nomor 76. Pede banget nggak? Hafal banget gitu ya. Tapi kalau saya mungkin lupa. Kenapa? Terlalu banyak teman-teman bekas Malaysia teman-teman ya. Jadi teman-teman, saya juga minta setiap tepuk tangan yang teman-teman tepuk tangan ini bukan tepuk tangan pada saya. Karena saya udah bosen di tepuk tangan ini. Tapi setiap tepuk tangan itu menandakan saya juga bisa, aku ya dan amin gitu. Ayo tepuk tangannya itu. Oke. Nah, sebelum saya mulai, ternyata tadi kok nggak ada dansa nggak ada, ya nggak ada memang ya. Kalau gitu saya minta 5 orang di sini ya. Tapi supaya adil, saya mau bagi-bagi ini, mau kasih sesuatu tanda yang kira-kira maju itu siapa? Mana tadi kotak-kotaknya? Iya, kotak-kotaknya ya. Nah, nanti dua dari sini gitu ya. Terus 3 dari sini, Bu. Sini gitu ya. Nah, nanti ini muter gitu ya, muter ya. Jadi kalau yang agak kejauhan ya berdiri kasih temennya, pokoknya muter. Muternya searah jarum jam. Jadi kalau gini otomatis ibu kasih gini, dari situ gini, muter gitu. Enggak yang 2 dari belakang aja Pak Joni. Karena di depan ada 3. Dari depan ke belakang, dari belakang ke depan. Pokoknya muter terus. Ya, sampai lagu itu berhenti, baru 5 orang itu yang mewakili untuk dance atau apa di depan. Ya kan adil kan ya. Ayo wes, sekarang terserah teman. Muter terus, gak boleh dilempar. Ya, pokoknya harus satu. Harus terima kan satu. Padahal diberikan kita pasti kena 1. Enggak mungkin dilempar gimana jatuh gitu. Ya, pokoknya muter terus gitu ya. Musiknya. Gitu. Ayo, tunggu musik ya. 1, 2. Ayo. Terus diputer, pokoknya diputer. Puter terus. Tadi Hera tadi memang nggak sempat lempar gitu, nggak sempat kasih ya. Gak apa-apa. Tadi kalau Hera ya Hera udah. Tadi yang pegang siapa yang maju ke depan? Ayo sekarang maju ke depan. Oke. Tapi tadi Hera pegang berapa tadi? Enggak. Oke, dua. Yang tadi dari Hera mana? Oke, itu kasih Hera begitu. Ayo maju ke depan. Oke, nah sekarang sebelum melakukan aktivitas yang lain di dalam ini, ya itu ada beberapa clue gitu. Ya, dan nanti teman-teman akan pelajari ya. Ngomong-ngomong teman-teman, kemarin Pak Johnny Johnson meminta saya bicara tentang apa gitu. Tolong selling dan recruiting ya gitu. Tapi hari ini saya nggak akan bicara selling dan recruiting sama sekali. Saya akan bicara sesuatu yang menurut saya lebih penting sebagai landasan Anda hidup dan berpikir. Sehingga dengan landasan ini, Anda akan otomatis nggak perlu disuruh selling, otomatis bisa selling. Nggak perlu disuruh recruiting, Anda bisa recruiting sendiri gitu. Itu lebih penting, ya. Landasan hidup, ya. Oke, kita sekarang mulai dari yang mana nih? Yang cowok dulu atau yang cewek dulu? Oke, kalau gitu semuanya deh mulai dibuka satu-satu. Nanti ada clue-clue di dalam situ. Ayo, silakan Pak dibuka. Dirusak aja nggak apa-apa, nggak perlu apa lembut-lembut, ya. Cepat gitu bukanya. Ya, di dalamnya itu ada clue-cluenya. Ada hadiah sepeda motor. Nah, nggak tahu nih hadiahnya apa ya. Kita lihat di dalam.
Nah, itu kelihatannya clue-nya udah ketemu ya. Oke. Yang udah ditaruh di bawah aja. Mohon maaf ya Pak Kandur, saya favorit dikit. Hah? Itu ada clue-nya. Yang udah menemukan, Bapak bisa baca. Dibuka, Bapak bisa baca. Anda beruntung dapatkan hadiah di amplop 3. Anda beruntung dapatkan hadiah di amplop 3. Oke. Terus berikutnya kasih sebelah Pak. Jangan buka dulu. Anda beruntung dapatkan hadiah di amplop 2 dan kemudian bagi dengan teman yang Anda sayangi. Anda beruntung ya dapatkan di amplop 2 dan berbagi di temannya yang Anda sayangi ya. Oke. Terus karena Hera 2 ya otomatis 2. Hera tolong pulang jalan kaki. Ayo dibaca. Anda belum beruntung, pesan lebih banyak doa dan beramal. Lebih banyak doa dan beramal. Ternyata ini dapat 2 nih ya. Anda beruntung, oh yo. Ya, kenapa? Beruntung, sebelum mendapat hadiah maka sebelumnya lakukan tugas berikutnya. Hadiah uang tunai sebesar 100 juta bila benar. Minta amplop 1. Minta amplop 1. Belum bila benar kan ya. Terus terakhir coba kasih. Anda beruntung dapatkan hadiah di amplop 4. Amplop 4. Oke. Ya, sekarang dibuka semua amplopnya dong. Pak Zainuddin, aku kontrakmu deh Pak. Oh ya, ini ingat ya. Ya, ini harus berbagi ya. Apa isinya? Duit. Apa duitnya? Bagi dengan orang yang Anda sayangi. Oh. Oke ya. Kita dikasih kemudahan di agensi ini ya. Yang ini dari Kuning Agensi. Terus Bapak uang 30.000 ada clue-nya lagi nggak? Nggak ada clue-nya, jadi 30.000 dapat foto ya. Terus kalau sudah itu ada clue-nya lagi nggak? Nggak ada, jadi dapat foto 10.000 ya. Terus, nah, ini ada apa namanya? Ada gamenya. Apa gamenya di situ? Gamenya apa? Coba dibaca. Pilih satu teman Anda yang ada di baris terdepan. Baris terdepan, oke, satu. Ya, terus, Ajak 3 teman di belakang posisi duduknya secara lurus. 1, 2, 3. Ibu merah muda. Ibu merah muda ya, sampai situ ya. 1, 2, 3. Oke, terus. Tunjukkan gambar yang di dalam amplop secara rahasia dan tertutup. Oke, tunjukkan ya. Setelah itu, Lalu dengan menggunakan bahasa tubuh tanpa suara, sampaikan ke belakang hingga orang ketiga orang ketiga terus. dan tepat gambarnya dengan menggambar di kertas dan bawa ke depan. Oke ya, gamenya itu. Kalau dia bisa berhasil maka dapat. Tapi kalau nggak berhasil, dia nggak dapat. Jadi teman-teman butuh perjuangan dari teman-teman sekalian ini, ya. Nah terus gambarnya apa? Sudah ada gambarnya, ya. Jadi saya minta yang pertama ini maju ke depan, tapi nggak boleh bersuara ya. Jadi nanti ibu itu pada lihat gambar itu, ibu harus memberikan bahasa tubuh. Nggak boleh bersuara, nggak boleh bicara juga, kan bahasa tubuh. Terus ditebak, terus setelah itu bicara ke belakang, dan nanti yang paling belakang nanti gambar di kertas dan dibawa ke depan. Oke? Ya sekarang ibunya lihat dulu. Oke ya, tolong mbaknya ini ada ke belakang Mbak, ada ke belakang. Nah dibaca nggak apa-apa sebentar. Itu juga ada ke belakang Mbak, ada di belakang. Yes good. Ya, tapi yang ini nggak apa-apa. Ya gambarnya ini gambarnya. Ya gambarnya ini. Ini gambarnya. Kenapa? Ayam. Oke ya, udah ya. Nah sekarang bahasa tubuhnya, oke ya. Gambaran itu tuh apa kasih tahu ke mbaknya depan, nggak boleh keluar suara atau bahasa mulut gitu nggak boleh, supaya nanti mbaknya bisa paham, nggak tahu. Setelah itu biar mbaknya ini akan bicara dengan bahasa tubuh lagi di belakang dan ke belakang dan nanti yang paling belakang akan gambar. Itu gambar apa sih tadi yang di apa namanya di
apa namanya ingin ibu sampaikan gitu ya. Oke bu, sudah tahu kan gambarnya apa? Anda bisa ya. Kasih waktu 1 menit ya. 3 menit. Ya, Mbaknya apa? Mbaknya dapat boleh 3 ribunya. iya. Gitu ya. Mbaknya ngomong apa? Lebar, tarik. 3 menit ya. Oke. Gorila. Jangan. Oh, lebar. Buat lebar ya. Gajah. Mata. King Kong. Berenang. Oke, ganti sekarang. Sorry, nggak boleh bersuara sih ya. Ayo sekarang ganti kedua. Oh, nggak boleh bersuara. Iya. Tujuh, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, ke belakang terakhir ya. Setelah itu nanti yang paling belakang akan menggambar apa itu ya. Besar deh. Amin. Tinggal dikit. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, selesai. Sekarang ibu gambar, setelah itu maju ke depan bu. Kita persuakin. Enak 100 juta Mas. Ya, waktunya habis. Nah, yuk. Gambar apa sih ini? Gua tahu juga. Apa nih gambarnya? Ini gambar apa nih? Hah? Apa ini bu? Hah? Gorila ya. Sedangkan yang benar adalah King Kong. kuda nih. Jadi dapat nggak 100.000? Gak dapat. Satunya nggak beruntung, satunya nggak dapat lagi. Ya. Oke, bentar. Kita belajar sesuatu nggak teman-teman di sini teman-teman? Pada waktu tadi kita kasih in game gitu, apalagi harus maju ke depan. Mungkin yang namanya maju ke depan tuh pasti kelihatannya lebih mau diapa-apain daripada yang duduk tenang di bangku. Pikiran udah mulai berpikir macam-macam. Ya, padahal ternyata di depan nggak disuruh apa-apa, hanya mau dapat hadiah dong pada. Ya, yang pertama dapat semerta-merta 30.000 nggak usah dibagi. Tapi ternyata yang kedua udah dapat suruh bagi lagi. Yang ketiga dapat 2, kelihatannya oke nggak? Oke. Ini oke nih. Kalau 130.000, 110.000 ini mesti dicoba-coba ya 50.000 atau ya kurang lebih akan segitu. Tapi pada tumbuh pertama Anda kurang beruntung. Tapi pada tumbuh kedua Anda ini beruntung, tapi usaha itu baru dapat 100.000, lebih besar dari semua. Ternyata perlu diusahakan pun ternyata juga nggak dapat. Ya, terus orang keempat ternyata dapat begitu saja 10.000. Ya, ini teman-teman yang terjadi nggak di dalam fenomena pada waktu kita berbisnis, bekerja, selling, recruiting di Indonesia. Oke? Ya, apapun teman-teman memaknai tergantung dari pemahaman Anda masing-masing. Ya, kita akan bahas di slide-slide saya berikut ini ya. Oke, tepuk tangan buat teman-teman sekalian. Jadi teman-teman stop ya untuk jadi paranormal ya. Kadang-kadang
hal yang terjadi dalam hidup itu nggak seperti apa yang kita bayangkan. Ya kan, kadang-kadang dengan mudah dapat berkat, tapi kadang-kadang harus berkali-kali, bahkan ibunya ngambek di bulan 2, ya kan, ternyata juga akhirnya pun juga closing. Terus yang benar yang mana? Nggak ada istilah benar, nggak ada istilah salah. Kalau memang waktunya sudah pas, kondisinya juga udah pas, orangnya pun udah pas, maka semuanya juga akan terjadi. Ya, tapi ada satu sih kunci rahasia supaya kita ini bisa lebih dipercepat jadi orang yang beruntung. Ya, coba sih nanti disimpulkan sendiri teman-teman ya, dari slide by slide yang akan saya bawakan ya. Oke teman-teman, judul saya ini agak aneh teman-teman, nggak tahu sampai nggak ya. Tapi hari ini saya kasih judul lahir menderita, hidup bahagia dan mati tak menyesal. Ya, lahir menderita, hidup bahagia, kalau bisa nanti mati kita nggak menyesal. Saya nggak tahu akhir-akhir ini perasaan teman-teman di tempat ini itu happy, semangat, sedih, galau, kepikiran, bingung atau apa, saya nggak tahu. Dan saya nggak peduli hal tersebut. Tapi semoga setelah ikut hari ini, semua minimal tahu bahwa untuk apa sebenarnya kita ini hidup dan bagaimana kita jalani hidup. Semoga bisa diterima dan akhirnya Anda lebih percaya diri dalam jalan hidup. Ya, itu yang paling penting. Kenapa? Karena jujur aja, kantor ini udah buka berapa tahun, berapa materi selling dan berapa materi recruiting yang udah disampaikan di depan tempat ini. Kira-kira puluhan bahkan ratusan kali nggak? Ya. Ya, tapi pertanyaannya adalah kenapa kok Bapak Ibu sekalian masih mencari-cari apa toh cara selling yang terbaik, apa toh cara recruiting yang terbaik? Padahal udah dengar 100 kali loh. Apakah Anda akan menjawab setelah ke-200 kali? Apakah bahkan tidak pernah terjawab pertanyaan itu dan sibuk melihat biskop tiap minggu aja? Alangkah baiknya kalau kita benar-benar pahami dan sadari diri kita pribadi, maka sebenarnya gua ngerti tujuan landasanku hidup, landasanku bekerja, sehingga pada waktu Anda menerima informasi apapun, Anda akan lebih mudah menerima, nggak menolak, dan Anda melakukan dan akhirnya Anda berhasil. Lebih enak sendiri teman-teman ya. Ya seperti tadi saya dengar dari Pak Renaldi, ini AC nyala ya, nggak apa-apa. Saya emang kan dikenal dengan orang yang suka dingin. Nah ini pas dingin ya. Ya, saya hari ini tidak akan membeberkan rahasia pengembangan perusahaan. Ngomong gitu tadi ya. Tadi Pak Renaldi ada datang nggak tadi? Iya. Ya, tapi saya akan bicara lebih bagaimana supaya bisnis Anda berkembang. Yang paling penting adalah filosofi. Filosofi kehidupan. Bukan gimana caranya ini udah nggak perlu semua nih kasih install, betul ya? Tapi filosofi kehidupan. Nah, ternyata kok saya agak mirip-mirip ke sono. Ya, tapi saya nggak pakai bahasa-bahasa yang apa? Tadi ada apa gitu ya? Kadang-kadang saya juga terkejut-kejut gitu ya. Beda ya, oke ya. Nah, teman-teman, saya akan mulai dengan baik aneh ya, kindness gitu ya. Teman-teman, saya akan bicara mulai dari bayi ya. Bayi, oh ya. Bayi pada waktu lahir itu beda dengan kalau makhluk lain seperti ayam, ya, bertelur netes gitu, atau mungkin kuda atau sejenisnya itu gitu ya. Kalau ayam netes, telur pecah cangkangnya, kira-kira berapa menit gitu jalan ya? Iya. Kuda, sapi, atau mungkin rusa atau apapun, kurang-kurang berapa menit, 5 menit mungkin juga langsung jalan ya? Iya. Kalau bayi? 2 tahun, 1 tahun setengah. Bayi butuh kemurahan hati. Dari siapa? Tentunya dari orang tuanya. Gak tau papa, gak tau mama. Tanpa kemurahan hati, maka bayi itu sebenarnya gak bisa hidup. Jadi, kita sepakat nggak bahwa sebenarnya orang pertama kali lahir di bumi ini, taunya dia itu hanya mengenal tentang kebaikan, kemurahan hati. Sadar nggak sadar, jangan ngomong ya, bayi nggak ngerti loh ya. Bayi di kandungan setelah janin berusia 2 atau 3 minggu itu aja udah ngerti apa yang dibicarakan papa mamanya di luar, apa yang diharapkan sama mamanya, apa yang disesalin dan sebagainya, dia tahu banget gitu ya. Makanya saya juga agak kalau setelah tahu itu juga lebih berhati-hati gitu ya. Jadi apa yang Anda omongin, apa itu tahu gitu ya. Nah, jadi sebenarnya bayi pada waktu lahir dia hanya mengenal satu hal toh gitu ya. Apa itu? Kebaikan hati gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kita kalau tahunya hanya kebaikan hati, berbagi, the more you give, the more you get. Pertanyaannya adalah, kenapa kok kita nih pada waktu
besar seperti ini, ternyata hal itu kok kelihatannya jauh dari kita. Macam-macam alasannya. Karena lingkungan, karena tekanan, karena apa dan sebagainya. Ya. Nah, teman-teman, tapi hari ini kita akan pelajarin, ya. Kita harus sepakat bahwa tanpa orang lain kita tidak akan jadi seseorang, tidak akan hidup dan sebagainya. Buktinya teman-teman, manusia ini kan dikatakan makhluk apa? Sosial. Kita percaya nggak bahwa setiap manusia punya talentanya masing-masing? Percaya. Oleh karena itu, pada waktu mereka berkumpul, berkomunitas, maka jadilah sesuatu yang wow, yang luar biasa, gitu. Ya. Nah,